Kalau pada minggu yang lalu saya kirim materi tentang penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui dua mekanisme. Yang pertama adalah melalui upaya administratif, yaitu keberatan dan banding administratif. Sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu. Pada kesempatan kuliah siang ini, sore ini, saya menyampaikan penyelesaian melalui gugatan atau litigasi. Kalau bicara soal gugatan dalam konteks gugatan tata usaha negara itu diatur di pasal 53 ayat 1 Undang-Undang 586 tentang peradilan tata usaha negara. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, maksudnya pengadilan tata usaha negara. Siapa pihak pemohonnya adalah orang perseorangan atau badan hukum perdata. Siapa tergugatnya? Mereka adalah badan atau pejabat tata usaha negara. Apa objeknya? Objek gugatannya apa? Adalah keputusan tata usaha negara. Apa tuntutannya atau apa petitumnya? Di dalam pasal 53 itu ada dua, yaitu agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Ya, apa yang kamu tuntut, misalkan kamu jadi pengacara, jadi kuasa hukumnya, yang kamu tuntut adalah pertama keputusan tata usaha negara itu tidak sah gitu. Atau batal. Dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Dalam kasus perbuatan melawan hukum oleh penguasa, itu tentu biasanya ada ganti rugi yang dituntut. Termasuk dalam sengketa kepegawaian. Anda sebagai kuasa hukum bisa meminta untuk bahwa pemohon direhabilitasi nama baiknya gitu. Jadi tuntutannya itu adalah pertama yang primer adalah keputusan tidak sah atau batal dengan atau tanpa ganti rugi dan atau rehabilitasi gitu. Ini namanya petitum ya, tuntutan apa yang kita minta. Berikutnya adalah apa alasan gugatan? Diatur pasal 53 ayat 2. Yang pertama adalah keputusan tata usaha negara itu bertentangan dengan peraturan perundangan. Jadi dasar dibuatnya gugatan itu karena keputusan tata usaha negara yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang nomor dua, badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut. Ini yang disebut penyalahgunaan wewenang. Memiliki kewenangan, tapi kewenangan itu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya gitu. Misalkan begini, dia memiliki kewenangan sebagai kepala pimpinan LP menggunakan anggaran untuk misalkan ya, anggaran untuk kepentingan pengamanan apa namanya itu. Kalau tempatnya LP itu apa ya namanya ya? Lembaga pemasyarakatan itu kan ada ruangan-ruangan itu ya untuk mereka para terpidana yang kemudian di situ gitu untuk pengamanan dan untuk misalkan makan bagi mereka di LP untuk pembinaan gitu misalkan, tapi ternyata itu dipergunakan untuk membeli mobil pribadi gitu. Ya nggak boleh, nggak sesuai dengan maksud diberikan kewenangan. Ada kasus misalkan itu ternyata untuk kepentingan membayar tender seragam untuk anak-anak SMA di Batu, ternyata dia minta digunakan untuk membeli mobil Alphard itu dalam kasus kaitannya dengan korupsi
wali kota Batu, ya itu nggak sesuai namanya dengan peruntukan. Kalau ada keputusan nggak sesuai dengan maksud diberikan kewenangan, itu disebut sebagai penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga adalah badan atau pejabat tata usaha negara mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan atau sewenang-wenang. Sederhananya adalah keputusan itu tidak berdasarkan syarat dan prosedur yang seharusnya. Jadi mestinya kalau mau memberhentikan pegawai ada SP1, SP2, baru dikeluarkan pemberhentian. Tapi nggak usah, nggak ada SP1, S2, langsung kemudian diberhentikan. Nah, itu disebut sebagai melanggar asas, yaitu larangan sewenang-wenang. Jadi kalau pasal 53 ayat 3 itu alasannya adalah satu, keputusan bertentangan dengan peraturan perundangan. Yang kedua, keputusan itu pada saat dikeluarkannya ternyata ada unsur penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga adalah ada unsur kesewenang-wenangan. Berikutnya adalah ada satu alasan lagi selain bertentangan dengan peraturan perundangan, penyalahgunaan wewenang, sewenang-wenang, yaitu keputusan tata usaha negara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Itu adalah alasan yang dapat digunakan dalam gugatan PT UN. Tadi disebut soal apa saja asas-asas umum pemerintahan yang baik. Itu diatur di dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 30 tahun 2014. Pertama adalah melanggar asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakperpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Jadi kalau itu tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, tetapi bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, itu bisa dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi asas, ada berapa asas ini? 10 nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, bukan 10. Asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakperpihakan. Jadi kalau ternyata ini pejabatnya berpihak gitu misalnya, tidak cermat, menyalahgunakan wewenang, tidak transparan, tidak untuk kepentingan umum misalkan, ternyata pelayanannya jelek, itu bisa dipakai untuk alasan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini yang penting, apa tadi berkaitan dengan tuntutan bahwa keputusan tadi dinyatakan tidak sah atau batal. Maka kita harus tahu dulu apa syarat sahnya keputusan. Syarat sahnya keputusan itu di pasal 52 Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Yang pertama adalah ayat 1, syarat sahnya keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi pejabat yang mengeluarkan keputusan adalah berwenang untuk itu. Yang kedua adalah dibuat sesuai prosedur, mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundangan. Yang ketiga adalah substansi sesuai dengan objek keputusan. Substansi itu alasan-alasan, misalkan dia diberhentikan sebagai pegawai di pemerintah, itu alasannya apa, prosedurnya bagaimana, dan siapa yang mengeluarkan keputusan pemberhentian itu. Syarat sahnya keputusan dimaksud didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan, ya. Pejabat yang berwenang sesuai prosedur, substansinya apa, alasannya apa, itu adalah dasarnya peraturan perundangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tadi disebut kapan keputusan tidak sah atau batal. Di pasal 56, keputusan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud pasal 52 ayat 1, yaitu dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak sah, merupakan keputusan yang tidak sah. Jadi kalau melanggar ayat 1 huruf A, yaitu diterapkan oleh pejabat yang tidak berwenang, maka keputusan itu adalah tidak sah. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
pada pasal 52 ayat 1 huruf B dan C, keputusan batal atau dapat dibatalkan. Jadi kalau tidak memenuhi syarat yang A itu adalah tidak sah, tapi kalau yang tidak memenuhi syarat huruf B sama C, yaitu tidak sesuai prosedur dan substansi, maka putusan itu adalah batal. Ya, adalah batal kalau tidak memenuhi persyaratan kaitannya dengan substansi dan prosedur. Kalau tidak memenuhi pejabat yang berwenang, putusannya tidak sah. Berikutnya adalah bicara soal kompetensi. Gugatan diajukan pada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Jadi kalau wali kota Surabaya ya berarti digugat di Tun Surabaya. Karena ini berkedudukan di provinsi, misalkan Bupati Lumajang digugat sama warga Lumajang ya tetap di PT UN Surabaya. Sepanjang masih itu di wilayah wilayah yurisdiksinya Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Timur, ya semuanya gugatannya di Tun Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya di Sidoarjo. Berikutnya ayat 2 adalah selalu bahwa pihak tergugat itu adalah badan atau pejabat tata usaha negara. Selalu ya, selalu badan atau pejabat tata usaha negara. Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan daerah hukum yang meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan. Misal kita tidak tahu tergugat itu di mana sebenarnya kedudukannya. Menurut pasal 54 ayat 3 Undang-Undang 586 bisa diajukan ke tempat kediaman penggugat. Jadi tidak tahu ini pejabat di mana domisilinya. Itu bisa diajukan, misal kalau penggugatnya di Surabaya, ajukan ke PTN Surabaya, nanti PTN Surabaya akan meneruskan kepada pengadilan PT UN yang berwenang untuk itu. Dalam hal tertentu sesuai sifat sengketa Tun yang bersangkutan yang diatur dengan peraturan pemerintah, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan di luar negeri, gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta. Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan pengadilan tempat kedudukan tergugat. Apabila tergugat di dalam negeri, penggugatnya di luar negeri, gugatan diajukan di pengadilan tempat kedudukan tergugat, yaitu di Indonesia. Ya, kalau umpama saja tergugat berkedudukan di dalam negeri di Jakarta, ya digugatlah di Jakarta gitu. Kalau berkedudukan misalkan di Surabaya, berarti di PT UN Surabaya. Tenggang waktunya adalah 90 hari sejak saat diterimanya keputusan atau diumumkan. Tenggang waktu mengajukan gugatan itu adalah 90 hari atau sejak dikeluarkan keputusan atau 90 hari sejak diumumkan keputusan. Ada dua ya, 90 hari sejak diterima putusan, yang kedua adalah 90 hari sejak diumumkannya keputusan Badan Tata Usaha Negara. Ini isi gugatannya, materi gugatannya, ada nama, kewarganegaraan, ini yang khusus Tun itu ada kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan penggugat, atau kuasanya. Harus ada nama, kewarganegaraan, tempat tinggal harus jelas, terus pekerjaannya, pekerjaan penggugat apa, atau lewat kuasanya. Terus yang kedua, nama, jabatan, tempat kedudukan tergugat. Yang digugat ini siapa? Badan atau pejabat atau usaha negara ini siapa namanya, jabatannya apa, tempat kedudukan tergugat di mana. Baru dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputus oleh pengadilan. Yang disebut petitum tadi, di awal tadi. Yang primer itu dinyatakan batal tidak sah. Yang kedua dengan atau ganti rugi dan atau rehabilitasi tadi. Apabila gugatan dibuat ditandatangani oleh seorang kuasa, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Itu kira-kira materi kita kuliah untuk
siang hari ini. Contoh gugatan nanti saya kirim via WA grup ya. Ada pertanyaan? Halo teman-teman, ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.